Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang paradigma reaktif dalam robotika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang paradigma hierarkikal. Dalam pengerjaannya, paradigma hierarkikal itu dianggap melakukan dekomposisi horizontal dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Maksudnya adalah di awalnya pekerjaan pertama dalam paradigma hierarkikal itu adalah sense, kemudian ekstrak fitur, kemudian kalau sudah mengekstraksi fitur, kemudian mengkombinasikan fitur pada model yang dia punya. Kemudian dari kombinasi tersebut atau dari penafsiran tersebut dia akan melakukan perencanaan terhadap tugas yang akan dikerjakan, kemudian tugasnya dikerjakan, kemudian mengontrol motor, kemudian baru aktuator. Kemudian langkah tersebut akan diulangi, atau dengan kata lain secara simpelnya sebenarnya sense, plan, act, dimana sense itu terdiri dari sensing sama feature extraction, kemudian planning itu termasuk di dalamnya mengkombinasikan fitur pada model dunia yang dia punya, kemudian merencanakan tugas, kemudian mengeksekusi tugas tersebut. Kemudian act-nya adalah motor control dan actuators. Oke, itu tentang paradigma hierarkikal. Paradigma reaktif ini muncul pada awal tahun 80-an atau pada dekade tersebut dan tumbuh dari ketidakpuasan dari paradigma hierarkikal. Kita tahu bahwa paradigma hierarkikal itu mencoba memimik manusia dalam hal manusia itu melihat sekitar, kemudian merencanakan, kemudian action atau memimik kecerdasan biologis pada hal yang dilakukan manusia. Dalam paradigma reaktif tetap ada, walaupun secara tidak ketat, paradigma ini memenuhi beberapa prinsip kecerdasan biologis, tapi tidak seketat pada hierarkikal. Yang dilakukan adalah paradigma ini lebih dekat memenuhi kecerdasan biologis pada hewan, di mana hewan itu cenderung reaktif. Dia sense, dia act, dia sense, dia act. Oke. Berbeda dengan paradigma hierarkikal, di mana paradigma hierarkikal itu menggunakan horizontal decomposition, maka pada paradigma ini lebih mengedepankan pada vertical decomposition, di mana tugas-tugas itu didekomposisi menjadi tugas-tugas yang terpisah secara vertikal atau tugas-tugas yang tidak bergantung satu sama lain. Di sini misalkan saya mempunyai sensors dan actuators, maka saya mempunyai 4 fungsi yang tidak saling bergantung satu sama lain atau tidak harus menunggu fungsi tersebut. Jadi masing-masing fungsi tersebut menerima sense dari sensors atau nge-sense dari sensors dan akan melakukan act sendiri-sendiri. Atau kita bisa katakan bahwa vertical decomposition pada paradigma reaktif itu menggabungkan atau memasangkan satu sensor dengan aktuator untuk suatu perilaku tertentu, tergantung berapa perilaku yang ada pada robot yang akan kita buat. Salah satu atribut dasar dalam paradigma reaktif adalah behavior atau perilaku. Jadi asumsinya adalah bahwa semua tindakan itu dicapai melalui behavior. Perilaku itu bisa didefinisikan sebagai pemetaan langsung sensorik atau input sensorik ke pola aksi motorik yang kemudian digunakan untuk mencapai suatu tugas. Dari perspektif matematis, perilaku hanyalah fungsi transfer mengubah input sensorik menjadi perintah aktuator. Nah, dalam pembahasan ini, perilaku itu akan diberlakukan sebagai suatu skema yang terdiri dari setidaknya satu skema motorik dan satu skema persepsi. Jadi, kalau bahasa gampangnya adalah gabungan antara sensor atau input dari sensor dan aksi yang harus dilakukan terhadap input tersebut. Dalam paradigma ini kita bisa membagi
sebuah fungsi besar menjadi beberapa behavior atau perilaku untuk mewujudkan fungsi besar tersebut. Contohnya misalkan kita ingin mengelilingi sebuah jalan tanpa keluar dari trek, maka kita harus membuat beberapa behavior, misalkan jalan mengikuti garis, kemudian kalau keluar maka kita harus kembali ke trek misalkan. Jadi perilaku-perilaku tersebut harus dikumpulkan atau harus kita buat dulu apa perilaku yang mungkin dan kemudian kita buat dalam program. Jadi penjabaran tersebut dan penjelasan kita sebelumnya, maka kita bisa mengatakan bahwa the reactive paradigm literally threw away the plan component of the sense plan and act triad. Jadi paradigma reaktif ini benar-benar menghilangkan komponen plan dari sense plan dan act yang pernah kita pelajari pada paradigma hierarkikal. Kemudian penginderaan atau sensing dalam paradigma reaktif ini bersifat lokal untuk setiap perilaku atau perilaku spesifik atau behavior spesifik. Ini dalam artian hasil penginderaan ini tidak dikirim ke sentral atau ke word model yang ada di global memory. Jadi hanya berlaku untuk perilaku tersebut. Jadi kita bisa katakan bahwa setiap perilaku memiliki penginderaan yang khusus. Nah, dalam banyak kasus ini diimplementasikan sebagai satu sensor mempunyai satu skema persepsi untuk setiap perilaku. Tapi kemudian dalam kasus lain kita juga bisa menggunakan skema di mana satu sensor bisa mensuplai lebih dari satu perilaku atau lebih dari satu perilaku dapat mengambil input dari keluaran sensor yang sama, tapi akan memprosesnya secara berbeda. Nah, satu hal yang pasti adalah bahwa satu perilaku itu tidak tahu apa yang dilakukan atau disense oleh perilaku yang lain. Jadi masing-masing behavior atau perilaku itu independen. Di sini kita bisa contohkan, misalkan ada dua sensor. Sensor pertama itu mensuplai behavior yang pertama dan kedua. Kemudian sensor yang kedua mensuplai behavior yang kedua dan ketiga. Di mana behavior yang kedua itu membutuhkan dua input, yaitu sensor 1 dan sensor 2. Kemudian masing-masing perilaku mempunyai aktuator sendiri-sendiri atau mempunyai aksi yang sendiri-sendiri. Setelah membahas hal tersebut, maka kita bisa menjelaskan atau menguraikan beberapa karakteristik dari paradigma reaktif. Sebelum itu kita bisa mengatakan dulu atau kita bisa menyimpulkan bahwa paradigma reaktif ini yang sudah kita pelajari ini terbagi menjadi behavior atau perilaku, di mana masing-masing behavior atau masing-masing perilaku itu mengaitkan secara erat antara perception dan action tanpa intervensi yang berarti dari memori global. Berbeda dengan paradigma hierarkikal ketika informasi sensing itu harus dikirim dulu ke global memory dan kemudian dilakukan ekstraksi fitur, dilakukan pencocokan ke word model. Kalau dalam hal ini tidak. Kemudian makna dari hal tersebut, makna dari kedua hal yang terjadi dalam paradigma reaktif ini sebenarnya ketika kita terjemahkan dalam bahasa robot, kita bisa mengharapkan bahwa dengan paradigma reaktif kita akan mendapatkan robot yang lebih cepat karena tidak perlu menunggu proses planning yang terjadi di global memory. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam implementasinya tidak menggunakan memori atau tidak butuh memori yang besar gitu. Karena dalam hal ini memang hanya murni perilaku sensing act, tidak harus menyimpan, melakukan pencocokan terhadap model, itu tidak harus. Jadi benar-benar ketika ada proses misalkan deteksi garis, kalau garisnya sudah terdeteksi maka langsung mengeluarkan aksi. Jadi tidak harus dicek dulu garisnya ini berada di garis yang mana gitu. Kalau dalam hierarkikal kan kita akan mengecek dulu.
Misalkan saya mendeteksi garis, maka saya harus tahu bahwa ini apakah garis yang sudah di tengah atau garis di sudut atau di mana. Jadi kalau hierarkikal itu membutuhkan memori yang besar, kalau di sini hampir tidak memakai memori kecuali untuk memproses perilaku sensing tadi. Nah, dari pembahasan tersebut juga kita bisa menjabarkan ada 5 karakteristik utama dari paradigma reaktif. Kalau tadi adalah implementasinya, apa sih implementasinya atau apa sih maknanya dengan kita tanpa menggunakan plan itu apa yang terjadi. Jadi menjadi lebih cepat dan secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak perlu memori untuk menyimpan setiap sensing information. Nah, di sini selanjutnya tentang karakteristiknya ada 5 karakteristik utamanya. Yang pertama adalah bahwa dalam paradigma reaktif itu kita menganggap bahwa robot ini adalah agen yang ditempatkan, yang sengaja ditempatkan dan beroperasi dalam area atau dalam tempat yang memang masalahnya ingin kita selesaikan, atau dalam sebuah tempat yang memang sudah ada di lingkungan tersebut. Jadi robot itu adalah bagian dari lingkungan tersebut. Robot adalah satu bagian yang terintegrasi dengan lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah behaviors atau perilaku itu berlaku sebagai basic building blocks atau blok utama gitu untuk melakukan aksi robot dan untuk menjadikan semua perilaku robot itu memenuhi tugas utama robot tersebut. Kemudian yang ketiga bahwa hanya lokal atau behavior specific sensing is permitted. Maksudnya seperti ini. Misalkan ketika kita mempunyai informasi bahwa pintu itu berada di koordinat X, Y, Z, itu adalah informasi yang bersifat global. Tapi di sini kita hanya mengizinkan informasi atau sensing yang bersifat lokal. Jadi ketika robot itu berjalan, bukan tujuannya untuk mendeteksi apakah robot itu berada di koordinat yang sudah dekat dengan X, Y, Z, itu bukan. Tapi robot akan mendeteksi apakah pintu itu sudah dekat dengan robot tersebut. Jadi dalam istilah lainnya kita memakai istilah bahwa robot ini egosentris atau hanya melihat jarak terhadap referensi dirinya. Jadi apakah sudah dekat dengan dirinya tanpa mengetahui koordinat secara globalnya. Kemudian these systems inherently follow good software design principles. Dalam artian karena kita membagi masing-masing fungsi besar menjadi behavior yang lebih kecil, maka kita bisa mengikuti proses atau konsep modularitas dalam pembuatan software design. Jadi ada fungsi satu, apa sensornya, apa keluarannya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa perilaku hewan itu sering dianggap sebagai basis of this system. Jadi tadi sempat saya katakan bahwa paradigma ini lebih dikaitkan erat dengan bagaimana hewan melakukan atau merespon terhadap aktivitas. Mereka nggak kebanyakan mikir, mereka ada stimulus, mereka akan bereaksi, begitu. Itu adalah 5 karakteristik utama dari paradigma reaktif, di mana yang pertama tadi adalah dianggap sebagai robot dianggap bagian integral dari sebuah lingkungan. Kemudian robot itu bekerja berdasarkan behavior yang ada. Kemudian masing-masing behavior hanya boleh melakukan local sensing, bukan global sensing. Kemudian robot-robot ini karena dibagi menjadi perilaku dapat mengikuti good software design principle dengan modularitas. Kemudian robot-robot ini dalam perilakunya mengikuti behavior dari animals. Keuntungan dari pemrograman berbasis behavior pada paradigma reaktif ini adalah istilah yang pernah kita dengar pada pembuatan software atau pada pembuatan program, yaitu low coupling high cohesion.
Low couplings berarti bahwa modul itu bisa berfungsi saling tidak tergantung atau independently of each other dengan minimal connection on or interfaces. Jadi satu fungsi itu tidak bergantung pada berlangsungnya fungsi lain, atau berjalannya suatu fungsi itu tidak harus menunggu fungsi yang lain. Itu adalah low coupling. Sementara cohesion berarti bahwa data dan operasi yang ada dalam sebuah modul itu memang sangat relate atau sangat sangat gunaannya sangat besar untuk tujuan dari modul tersebut. Tidak ada data-data yang atau operasi yang tidak digunakan dalam untuk dalam rangka mencapai tujuan modul tersebut. Kemudian untuk mengimplementasikan paradigma reaktif itu ada dua macam arsitektur. Yang pertama adalah subsumption architectures. Subsumption arsitektur itu adalah arsitektur yang berfokus pada bagaimana behavior yang ada itu dikombinasikan atau digabung. Kemudian arsitektur yang kedua adalah potential field methodologies, di mana kalau dengan arsitektur ini behavior itu selalu digambarkan dengan vectors. Jadi menggunakan vectors untuk merepresentasikan behaviors, dan kemudian digunakan vector summation atau penjumlahan vektor untuk mengkombinasikan vektor dari behavior yang berbeda untuk memproduksi sebuah behavior secara keseluruhan. Dalam pembahasan kali ini kita tidak akan secara detail membahas tentang arsitektur, tapi lebih kepada cara-cara untuk mendesain sebuah reaktif robot. Untuk mendesain terdapat 7 tahapan yang dijabarkan secara detail dalam buku. Jadi tahapan yang pertama itu harus mengetahui tugas dari robot yang akan kita buat. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan robot. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan environment robot. Kemudian yang keempat adalah mendeskripsikan bagaimana robot harus beraksi atau harus bertindak ketika berada pada environment atau ketika mempunyai sensing information dari environment. Kemudian yang kelima adalah mengimplementasikan masing-masing behavior terhadap robot tersebut, jadi membuat codingannya, kemudian mengetes masing-masing behavior tersebut secara independen. Kemudian yang ketujuh adalah menggabungkan behavior tersebut bersama-sama. Kemudian ini proses yang berulang. Kalau belum bisa memenuhi harapan, maka ini adalah proses yang berulang. Nah, untuk pertemuan ini gitu kan, seperti yang sudah saya jelaskan kurang lebih konsep paradigma reaktif itu seperti tadi. Jadi cara mendesainnya itu ada 7 langkah gitu. Dan yang menjadi tugas Anda pada hari ini adalah silahkan buka pada buku yang ada di Kulon, yang sudah saya share di Kulon, halaman 165 sampai 173 kalau saya tidak salah, 172 atau 173. Kemudian di sana itu menjelaskan bagaimana menerapkan 7 langkah tersebut dalam membuat robot pada kompetisi Ground Robotics Competition. Jadi jelaskan masing-masing langkah tersebut dalam PowerPoint seperti biasa dan presentasikan seperti pada tugas sebelumnya. Kemudian nanti saya akan buka linknya, kemudian Anda bisa mengirim link di assignment tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.